Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini kita akan membuat larutan AB mix. Jadi pertama kita membuat larutan stok dulu. Nah, untuk AB mix sendiri itu di toko pertanian sudah banyak beredar beberapa merek AB mix yang siap pakai. Jadi sudah hasil racikan sendiri. Contoh misalkan ada yang bentuknya seperti ini, jadi dipisahkan antara stok A dan stok B. Kemudian ada juga kemasan seperti ini. Nah, di sini biasanya langsung dicantumkan ini dibuat untuk berapa liter larutan stok. Contoh misalkan kalau untuk ini khusus untuk dibuat untuk setengah liter larutan stok dengan TDS 1200 ppm. Atau kemudian yang ini untuk merek dagang ini khusus untuk dibuat 1000 ml. Nah, nanti aplikasinya kalau yang ini untuk 1 liter larutan jadi itu kita membutuhkan 5 ml larutan stok A dan 5 ml larutan stok B. Kemudian tambahkan air sampai volume 1000 ml. Sedangkan kalau untuk yang ini, nah ini juga sama, untuk 1 liter larutan jadi itu membutuhkan 5 ml larutan A dan 5 ml stok larutan B. Kemudian untuk alat dan bahan, pertama ada gelas ukur, kemudian TDS meter, kita butuh gunting, kemudian ada seal tip, terus ada botol air mineral bekas, kemudian larutan AB mixnya. Setelah itu ada plastik hitam untuk membungkus botol, kemudian ada kertas label. Nanti harus dikasih label, takutnya tercampur gitu. Kemudian sediakan juga air bersih untuk melarutkan. Ya, ada pengaduk kayu. Kita langsung pembuatan. Langkah pertama, kita buat satu-satu dulu. Kita mencairkan yang larutan stok B. Biasanya di dalam setiap larutan stok itu ada nutrisi terpisah. Kita isi dengan air sampai 1000 ml. Tetapi jangan langsung 1000 ml, kita isi 700 dulu. Nah, endapannya seperti ini, gumpalannya. Nah, kita tambahkan nutrisi yang terpisah. Ini adalah larutan unsur mikronya di sini. Kita tambahkan sampai 1000 ml. Nah, kita masukkan ke dalam botol. Kemudian kita lanjut ke larutan stok A.
Jadi kita bersihkan dulu, jangan sampai ada endapan sisa larutan stok sebelumnya. Caranya sama dengan proses pelarutan stok B. Jadi kita masukkan dulu pupuknya. Tambahkan air, aduk. Terlihat bedanya, ini stok A, stok B. Nah, biar tidak tertukar, kita kasih label. Namun sebelum dikasih label harus ditutup dulu oleh dengan plastik berwarna hitam, atau boleh juga pakai kertas koran atau kertas bekas. Nah, tujuannya adalah larutan stok jika disimpan lama tidak muncul atau tidak ditumbuhi oleh alga karena terpapar sinar matahari. Nah, larutan stok A dan larutan stok B sudah jadi. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara melarutkannya. Ya. Nah, untuk acuannya kita akan mengacu dulu ke dosis yang sudah tertera di sini. Kita langsung pembuatan larutan jadinya. Jadi pertama kita takar 5 ml larutan A. Kocok dulu biar tercampur rata. Nah, ketika proses pencampuran itu jangan ketika kita masukkan 5 ml A kemudian langsung memasukkan 5 ml B, itu jangan. Jadi setelah 5 ml A dimasukkan ke dalam gelas ukur, nah kita kasih air dulu sehingga larutan larutan stok A itu tidak terlalu pekat. Jadi di sininya. Nah, kita tambah air dulu. Kemudian nah, kita kocok dulu larutan B-nya.
tambah 5 mili. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita tambah air sampai 1000 ml. Berdasarkan anjuran dari merek ini, seharusnya ini sudah bisa digunakan untuk penyiraman pada proses budidaya hidroponik untuk sayuran daun. Nah, dengan dengan EC kurang lebih 2 EC2, kemudian TDS 1000 ppm. Nah, atau misalkan Bapak Ibu mau kadar yang lebih tinggi atau kadar lebih rendah, nah itu nanti kita tinggal bisa tambahkan air atau tambahkan lagi larutan A dan larutan B dengan posisi yang sama. Nah, kita tes ini berapa. Kita cek dulu, mungkin belum tercampur. Nah, ternyata di sini TDS-nya 900, kemudian SE-nya 1800 atau 1,8. Nah, untuk sayuran daun, nah yang akan nanti kita praktekkan adalah tanaman pakcoy yang telah kita semai kemarin. Nah, biasanya kalau untuk pakcoy itu kisaran antara untuk SE-nya sendiri kisaran antara 1800 sampai 2000. Nah, sebenarnya ini sudah bisa dipakai untuk pakcoy. Nah, tetapi untuk sayuran buah itu biasanya kadar SE-nya lebih tinggi di atas 2000. Nah, tetapi untuk persemaian kita harus lebih encerkan lagi. Jadi biasanya pakai setengah dosis. Kalau di sini SE-nya 1800 untuk pembesaran, maka untuk persemaian itu biasanya harus setengah, biasanya antara 900 sampai 1000 SE-nya. Sebagai tambahan, tadi di awal belum saya sebutkan kenapa larutan A dan larutan B itu harus dipisah dalam kondisi pekat gitu ya. Nah, kalau untuk tadi untuk diberikan penutup itu sudah saya jelaskan untuk menghindari sinar matahari masuk secara langsung agar tidak ditumbuhi oleh alga. Nah, sedangkan untuk proses pemisahan ini kenapa A dan B dipisah, karena di dalam larutan A itu ada Ca, kemudian di larutan B ada SO4. Nah, ketika dia bertemu, itu menjadi CaSO4 atau gips, nah nanti akan terjadi penggumpalan. Jadi ketika kondisi pekat, si larutan A dan larutan B akan menggumpal menjadi gips. Nah, itulah alasan kenapa harus dipisah gitu ya. Ketika sudah jadi gips, maka larutan A dan B itu sudah tidak bisa dipakai lagi oleh tanaman untuk diserap nutrisinya karena sudah terakumulasi jadi gips. Begitu juga tadi ketika kita mencampur larutan A dan larutan B untuk pembuatan larutan siap pakai, itu jangan langsung A kemudian larutan B disatukan kemudian tambah air. Nah, jangan seperti itu juga. Jadi pertama A dulu, kemudian tambah air setengah bagian, kemudian setelah itu baru tambah B, setelah itu tambah lagi air sampai
volume larutan yang diinginkan. Nah, itu mungkin cara pembuatan larutan stok A dan stok B ditambah larutan nutrisi siap pakai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.